Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita ketemu lagi ya sama aku ya. Udah lumayan lama nih aku nggak bikin video. Nah, kali ini aku mau cerita tentang kembali ke pembahasan gaji ya, karena banyak sekali yang nanya tentang gaji, standar gaji di sana. Padahal sebenarnya aku udah jelasin di videoku sebelumnya, tapi memang pada saat itu videonya lebih spesifik kepada gaji akunya, meskipun aku juga ada mention tentang standar gaji di sana. Nah, sekarang aku akan bahas tentang standar gaji di sana. Kalau di Indonesia kan kita kenalnya sistem UMR ya, upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Nah, kalau di Maldives itu ada upah minimum nasional. Jadi itu adalah gaji yang mereka bayarkan kepada orang-orang yang bekerja di Maldives. Nah, itu upah standarnya tuh segitu, gitu ya. Meskipun nih just for your information, meskipun sama halnya dengan di Indonesia, nggak semua perusahaan itu ngikutin aturan-aturan yang dari pemerintah. Kayak contohnya misalnya di Jambi, misalnya UMR-nya 2,6 juta misalnya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang ngegaji karyawan itu di bawah dari harga tersebut. Tapi biasanya kalau perusahaan besar di Maldives, apalagi resort besar atau resort chains itu kayak ya resort yang ada di mana-mana lah, misalnya Marriott Group atau Six Senses Group atau Anantara Group, pokoknya yang hotel chains yang mereka tersebar di mana-mana pun, itu dia pasti akan kasih kamu gaji yang direkomendasikan oleh pemerintah Maldives ya. Nah, terus ada juga yang nanya, apakah kerjaan di Maldives itu hanya sektor perhotelan dan resort? Tidak. Jadi ada sektor lain juga. Jadi kamu juga punya kesempatan untuk bekerja di sektor lain, meskipun memang sektor yang paling banyak itu adalah sektor perhotelan dan resort. Ada apa aja? Kalian tinggal lihat aja di website yang udah aku jelasin di videoku sebelumnya, yaitu di www.jobmaldives.com. Nah, di situ kamu akan bisa lihat, memang paling banyak sih lowongan di bidang perhotelan ya, sama resort. Tapi kamu juga bisa lihat nanti itu sering ada rumah sakit yang cari karyawan. Terus ada restoran besar yang mereka cari karyawan. Terus ada juga biasanya di bidang ada yang cari guru juga biasanya ya, kayak sekolah-sekolah internasional gitu, biasanya mereka cari kayak guru gitu. Terus apa lagi ya, kayak mall, pusat perbelanjaan, itu mereka cari karyawan juga. Jadi banyak sektor, jadi kalian tinggal rajin-rajin aja lihat itu apa namanya lowongannya di website tersebut. Dan di Maldives itu semua lowongan itu ada di situ. Jadi mempermudah kita untuk dapat informasinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kita tuju ya. Pertama adalah perihal gaji. Nah, gaji di Maldives itu per Januari 2022 pemerintahnya sudah menetapkan gaji minimum nasional untuk pekerja entry level atau level paling bawah, itu minimum gajinya adalah $520. Jadi kamu digajinya dalam dolar. Meskipun ada beberapa perusahaan yang akan ngegaji kamu dengan mata uang lokal, tapi dia akan dikonversikan. Jadi $520 itu dijadikan sama uang lokal berapa, guys? Nominalnya akan segitu. Jadi gaji pokokmu itu adalah $520 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat gaji di bawah gaji tersebut, jadi mohon berhati-hati aja, berarti perusahaannya bukan perusahaan yang bagus. Contoh satu. Oh ya, itu tadi tuh gaji standar ya, gaji paling bawah. Nah, kalau misalnya kamu udah punya pengalaman, udah punya posisi, semakin tinggi posisimu pasti semakin tinggi pula gajimu. Sama lah kayak kamu kerja di Indonesia. Jadi kalau yang 520 itu adalah gaji entry level ya.
gaji awal. Em, Terus kalau misalnya kamu kerja di hotel atau resort, apa aja yang kamu dapatin? Kalau saya yakin teman-teman yang kerja di hotel dan resort di Indonesia juga dapat hal yang sama. Jadi selain kamu dapat gaji pokok, kamu juga akan dapat yang namanya service charge. Setelah itu kamu akan dapat juga um, dapat apa namanya ini? Aduh, nggak blank. gara-gara ada yang mandangin aku sambil jalan, yang mandangin aku, jadi oke. Jadi kamu dapat gaji pokok, habis itu kamu dapat komisi, kamu sudah dapat service charge. Nah, di Maldives itu service charge-nya yang gila, gede-gede banget ya. Kalian bisa cari di Google atau nanti aku cariin ya, aku taruh di sebelah sini ya. Jadi daftar hotel-hotel dengan service charge terbesar. Jadi kalau misalnya kalian mau kerja, carilah hotel yang servisnya gede. Oke. Nah, nih ya, jadi kalian bisa lihat nih di sebelah sini aku udah tampilin beberapa hotel yang punya service charge lumayan tinggi. Ini daftarnya hotel-hotel yang punya service charge tinggi. Jadi kalau misalnya kalian cari kerja di Maldives, usahakan masuk ke hotel-hotel ini ya. Jadi supaya service charge-nya dapat yang gede. Nah, ini referensinya service charge di tahun 2022 bulan Januari. Jadi kalian bisa lihat ada Vela, ada Sevel Blanc, ada Ritz Carlton, ada Waldorf Astoria. Jadi kalian bisa lihat nih service charge-nya aja itu 3.000. Jadi kalau kalian mau hitung gaji, anggaplah gaji kamu tadi, kamu nih misalnya staff level paling bawah nih, misalnya gajimu 520. Terus apa namanya ini service charge-nya 3.000, itu aja kamu udah dapat 3.520. Terus belum tips lagi, paling nggak kamu bisa dapat 4.000 kan kalau misalnya kamu kerja di antara beberapa resort ini. Kamu dapat 4.000 kalau dirupiahin itu sekitar 50, hampir 60 juta satu bulan ya. Jadi bukan iming-iming gitu loh, emang kenyataannya begitu. Jadi kamu tadi dapat gaji pokok, servisnya, dapat komisi. Terus kalau di Maldives semua pekerjaan ya, bukan hanya di hotel dan resort aja, semua pekerjaan, baik kamu kerja di restoran atau kerja di tempat-tempat lain, itu biasanya makan kamu ditanggung itu 3 kali sehari, dan akomodasi kamu, tempat tinggal kamu juga ditanggung sama mereka. Jadi boleh dibilang gaji yang kamu terima itu sudah bersih. Ada yang tidak didapat kalau misalnya kayak kamu dapat kerjanya di kota, ada yang tidak dapat akomodasi tapi kamu dapat tunjangan akomodasi. Jadi sama aja sih sebenarnya hitungannya ya. Kamu akan dapat tunjangan akomodasi, tapi kebanyakan mereka akan sediakan kamu makan 3 kali sehari, terus kamu dapat tempat tinggal juga, terus transportasi juga biasanya dikasih sama mereka. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang kerja di Maldives misalnya dapat gaji yang lebih rendah daripada yang aku bilang tadi, karena itu adalah standar gaji minimum ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau perusahaan kamu ngegaji kamu lebih rendah daripada itu, berarti itu bukan perusahaan yang bagus untuk kamu gitu. Atau cari yang lain aja. Atau teman-teman yang pergi lewat agent, tapi itu dah aku selalu bilang sama teman-teman semua, kalau bisa hindari pakai agent. Tapi kalau memang ya misalnya kamu dapatnya lewat agent, pastikan gaji yang kamu terima itu sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan oleh pemerintah sana ya. Gitu. Karena kalau untuk hal yang basic saja mereka sudah menipu, istilahnya mereka sudah tidak ikutin aturan, gimana yang lainnya gitu ya. Oke, jadi itu aja penjelasan aku tentang gaji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan nonton di video-videoku sebelumnya, karena informasinya lengkap, mulai dari cara dapetin kerjanya, terus cara buka websitenya, gimana cara ngirim lamarannya,
terus dokumen-dokumen apa yang diperlukan, terus berapa lama prosesnya kamu bisa nyampe di sana, terus eh, visa, dokumen-dokumen dan segala macam itu semua lengkap ada di video-videoku yang sebelumnya. Kalau ada yang ingin ditanyain di luar hal tersebut, silakan ditanyain, boleh di komen ya. Kalau misalnya masih berhubungan, kalau jawabannya ada di video-videoku sebelumnya, pasti aku akan jawabnya. Silakan nonton videoku yang sebelumnya. Pada dasarnya informasinya udah lengkap banget yang aku kasih ke kalian lewat video-video tersebut karena memang aku bertujuan supaya teman-teman bisa terbuka pikirannya untuk bisa ngelamar kerja dengan mudah di Maldives tanpa agent karena agent harganya mahal banget. Dan kalau kalian tanpa agent lewat langsung sama perusahaannya, itu perusahaannya akan urusin semuanya dan itu gratis. Kalian tinggal lengkapin dokumennya. Oke, terima kasih. Aku mau lanjut lagi jalan. Aku jalan di Pantai Seminyak sambil sunsetan. Ya, ini udah lama ya, udah seminggu lebih ya aku nggak bikin video. Terima kasih semuanya, semoga kalian beruntung dan dapat pekerjaan yang kalian impikan. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di komen kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Dan juga jangan lupa di share ke teman kalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bukan hanya buat kalian, tapi buat teman-teman kalian yang juga sedang berusaha mencari pekerjaan. Terima kasih, bye!